Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 4A D4 Fisioterapi semester 1 yang beranggotakan Fiat Kavi Romi Eko Hartono, Fitri Aryani, Hafid Nursarik, dan Himah Rosida. Di sini kami akan menjelaskan tentang nilai dan prinsip anti korupsi. Penyebab korupsi. Penyebab korupsi sendiri ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal adalah penyebab yang datangnya dari diri pribadi atau individu. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Kedua ada faktor eksternal, berasal dari lingkungan atau sistem nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi lagi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami secara mendalam prinsip-prinsip anti korupsi. Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab tersebut. Selanjutnya ada nilai-nilai anti korupsi. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang bisa diterapkan oleh mahasiswa agar terminimalisir kejadian korupsi. Yang pertama ada kejujuran, kedua kepedulian, ketiga kemandirian, keempat kedisiplinan, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh kesederhanaan, kedelapan keberanian, dan yang terakhir keadilan atau yang biasa disingkat Jupe Mandi Tangker Kebedil. Selanjutnya ada prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi sendiri ada 5. Yang pertama akuntabilitas, kedua transparansi, ketiga fairness, keempat kebijakan, kelima kontrol kebijakan. Yang pertama akuntabilitas. Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konversi, de facto, maupun konstitusi de jure, baik pada level budaya atau individu dan individu maupun pada level kelembagaan. Akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Yang kedua ada transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kepada kelembagaan. Dalam bentuk dan balik sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan atau trust. Perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi. Proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja penganggaran. Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan. Hal ini terkait pula dan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan, anggaran pendapatan, dan alokasi anggaran atau anggaran belanja. Proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan atau pemungutan dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial, dan pertanggungjawaban secara teknis. Perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi. A. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. B. Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang dilakukan secara terbuka dan bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik dari setiap kerja-kerja pembangunan. Kontrol masyarakat sangat diperlukan. 1. Proses perencanaan, program pembangunan, anggaran pendapatan, dan anggaran belanja negara atau daerah. 2. Laporan pertanggungjawaban, teknisi, fisik, dan administrasi. 3. Implementasi, alokasi sektor, pelaksanaan, serta pengawasan format.
4. Evaluasi dan penilaian kinerja anggaran, outcome jangka pendek dan jangka panjang. Fairness. Prinsip fairness ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi, ketidakwajaran dalam bentuk praktik maupun ketidakwajaran lainnya. 5 langkah penegakan prinsip fairness. 1. Komprehensif dan disiplin, yang berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek berkesinambungan, taat asas prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas atau up budget. 2. Fleksibilitas, yaitu adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan efektivitas. 3. Terprediksi, yaitu ketetapan dalam perencanaan atas dasar for money dan menghindari defisit dalam tahunan anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. 4. Kejujuran, yaitu adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran merupakan bagian dari prinsip fairness. 5. Informatif, yaitu adanya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Sifat informatif merupakan ciri khas kejujuran. Kebijakan anti korupsi yang pertama adalah mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara ataupun masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi. Bisa juga dengan undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun yang lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui dan mengontrol kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. 4 aspek kebijakan anti korupsi ada isi, pembuat, pelaksana, dan kultur. Isi kebijakan berarti kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi. Kedua, pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga permasyarakatan. Yang ketiga, kultur kebijakan, yaitu eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Yang keempat, ada pembuatan kebijakan. Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. 3 model kontrol kebijakan. Yang pertama ada partisipasi, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Yang kedua ada oposisi, yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Yang ketiga, revolusi, mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Perbedaan kontrol terhadap kebijakan tergantung pada sistem yang terbangun. Dalam sistem demokrasi yang sudah mapan, kontrol kebijakan dapat dilakukan melalui partisipasi dan oposisi. Kesimpulan dari apa yang dijelaskan tadi, korupsi disebabkan oleh adanya 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi dari faktor individu atau niat, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan, sistem, atau kesempatan. Ada 9 nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk ditanamkan pada semua individu. Ke-9 nilai anti korupsi tersebut terdiri dari A. Inti, B. Sikap, C. Etos kerja. Inti meliputi jujur, disiplin, dan tangguh. Untuk sikap meliputi adil, berani, dan peduli. Untuk yang terakhir, etos kerja. Etos kerja meliputi kerja keras, sederhana, dan mandiri. Dalam penerapan prinsip-prinsip anti korupsi dituntut adanya integritas,
objektivitas, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan meletakkan kepentingan publik di atas kepentingan individu. Prinsip yang harus ditegaskan untuk mencegah faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, adanya kebijakan atau aturan main, serta kontrol terhadap kebijakan. Mungkin itu saja dari kami kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.